Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5, di mana di sini kami akan memaparkan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Adapun materi yang akan kami bawakan mengenai konsep basis data relasional pada sistem pengupahan dan sumber daya manusia. Sebelumnya, saya perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Ayulina Murdika dengan NIM C301201110. Yang kedua ada Firdasari Abdullah dengan NIM C3012082. Yang ketiga ada Rian Robert dengan NIM C3012020. Dan yang terakhir ada Selvian Celimaes dengan NIM C3012010. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan, di mana dalam materi ini ada 5 topik. Yang pertama, prosedur penggajian dan pengupahan. Yang kedua, metode penyusunan daftar gaji dan daftar upah. Yang ketiga, syarat penggajian. Yang keempat, siklus pemrosesan data. Dan yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia atau SISDM. Kita masuk ke pembahasan, di mana sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, motivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Di mana karena tidak ada satu pola yang dapat digunakan secara universal, maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap-tiap organisasi dan hendaknya didasarkan atas kebijakan yang. Selanjutnya kita masuk ke topik pertama, yaitu prosedur penggajian dan pengupahan. Di mana prosedur penggajian dan pengupahan ini ada 5. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan, di mana pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatatan waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor, administrasi, atau pabrik. Pencatatan waktu hadir karyawan ini diselenggarakan untuk menentukan gaji dan upah karyawan. Selanjutnya, prosedur yang kedua yaitu prosedur pencatatan waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya dan upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Jika misalnya seorang karyawan pabrik hadir ke perusahaan selama 7 jam dalam suatu hari, jumlah jam hadir tersebut dirinci menjadi waktu kerja dalam tiap-tiap pesanan yang dikerjakan. Dengan demikian, waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang diproduksi. Kita lanjut ke prosedur yang ketiga, yaitu prosedur pembuatan daftar gaji. Dalam prosedur ini, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah adalah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian karyawan, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Selanjutnya kita masuk ke prosedur distribusi biaya gaji yang keempat. Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja, di mana distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produksi. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu prosedur pembayaran gaji. Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menuliskan cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Jika jumlah karyawan perusahaan banyak, pembagian amplop dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji dan upah kepada karyawan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Baik, materi yang selanjutnya yaitu metode penyusunan daftar gaji dan daftar upah. Untuk mendistribusikan gaji dan upah, yang pertama dilakukan penyusunan daftar gaji. Daftar gaji dan daftar upah yang berfungsi sebagai jurnal gaji dan upah disusun dengan 3 metode yang terdiri dari yang pertama metode tangan atau pen and ink. Langkah-langkah untuk menyusun daftar gaji dan upah dapat dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu langkah yang pertama yaitu langkah persiapan. Bagian gaji dan upah menerima catatan waktu hadir dan waktu kerja. Kemudian catatan waktu hadir digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar gaji dan upah. Langkah yang kedua yaitu langkah penyusunan. Dalam langkah ini bagian gaji dan upah mencatat nama karyawan dan jam kerja biasa atau jam kerja lembur dalam daftar gaji. Sumber datanya adalah catatan atau hadir. Kemudian mencatat tarif gaji atau upah dari daftar tarif dan mengalihkannya dengan lama kerja. Metode yang selanjutnya yaitu posting langsung atau direct posting dengan mesin atau payroll board. Proses perhitungan daftar gaji dan upah dengan menggunakan mesin penghitung khusus atau penyusunan daftar gaji dengan cara tangan pen ink berakibat adanya penulisan hal yang sama berulang-ulang. Misalnya nama karyawan, nomor kartu hadir. Untuk menghindari cara yang berulang-ulang ini, maka dapat digunakan dengan metode mesin atau payroll board. Yang ketiga, metode tanpa buku pembantu. Dengan cara ini, data gaji dan upah langsung dapat dicatat ke dalam cek gaji dan laporan gaji karyawan, sedangkan formulir-formulir lain diletakkan di bawah cek gaji, diberi karbon, sehingga data dan dalam cek gaji akan tembus ke dalam formulir lainnya. Agar tembusan yang dibuat itu sesuai dengan yang diinginkan, maka bentuk formulirnya dibuat sedemikian rupa sehingga sekali menulis dapat diperoleh beberapa formulir. Materi yang selanjutnya yaitu syarat sistem penggajian. Syarat sistem penggajian terdiri atas 4 syarat, yaitu yang pertama, bersifat menarik atau atraktif. Sistem penggajian sebaiknya bersifat atraktif agar menarik bagi orang luar untuk memasuki perusahaan yang memiliki kebijakan tersebut. Yang kedua, bersifat kompetitif. Sistem penggajian juga harus bersifat kompetitif agar bisa bersaing dengan perusahaan sejenis atau perusahaan lain yang berada di dalam lingkungannya. Yang ketiga, harus dirasakan adil, yaitu sistem penggajian harus dapat dirasakan adil bagi semua karyawan, di mana pekerjaan yang memang berat menerima imbalan lebih dibandingkan dengan pekerjaan yang ringan. Yang keempat, bersifat motivatif. Sistem penggajian harus bersifat motivatif agar karyawan merasa adanya suatu rangsangan untuk memacu prestasi kerjanya karena adanya nilai imbalan yang sesuai. Selanjutnya kita masuk ke yang keempat, ada siklus pemrosesan data. Siklus pemrosesan data yaitu tahapan dari sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer yang mengubah data transaksi ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer dan memprosesnya. Setelah data tersebut diproses oleh komputer, data juga disimpan ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin dan kemudian dikonversi ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh manusia. Nah, siklus pemrosesan data juga melibatkan 4 kegiatan, yaitu yang pertama ada data input atau pemasukan data. Data transaksi direkam dan dikonversi menjadi bentuk yang dapat diproses oleh komputer untuk juga memudahkan pemrosesan selanjutnya. Nah, input data juga perlu disiapkan sebagai berikut. Yang pertama ada klarifikasi dengan memberikan kode seperti nomor rekening, kode departemen, dan lain-lain. Nah, data berdasarkan sistem yang ada itu, misalnya seperti bagian rekening dan verifikasi untuk menjamin akurasi data. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan pemasukan data lebih efisien dan lebih murah dibandingkan dengan mendeteksi atau membetulkan kesalahan yang terjadi. Selanjutnya juga ada pengiriman data atau transmittal dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Salah satu cara untuk merekam data adalah dengan menggunakan dokumen sumber. Contohnya seperti surat pesanan penjualan, faktur penjualan, dan lain-lain. Dan juga dokumen sumber ini sering disebut dengan bukti transaksi atau dokumen transaksi. Selanjutnya ada data storage atau penyimpanan data. Data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus diorganisasikan agar data tersebut dapat diakses secara mudah dan efisien. Maka akan dibahas juga terlebih dahulu ada 4 konsep dasar penyimpanan data. Yang pertama ada entity, adalah sesuatu yang dipakai untuk menyimpan informasi, contohnya karyawan, persediaan, rekening pelanggan,
dan juga setiap entity itu memiliki atribut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam atribut. Atribut adalah elemen data yang merupakan bagian dari entity itu sendiri. Contoh atribut itu seperti alamat pelanggan, nama pelanggan, batas kredit, dan lain-lain. Selanjutnya juga kita masuk dalam karakter. Karakter ini adalah huruf atau angka. Dan yang terakhir ada juga data value. Adalah kombinasi karakter, huruf atau angka yang memiliki makna. Contohnya data value adalah kotak pos 2001 misalnya. Data value dan alamat atribut tersebut perusahaan seperti perusahaan ABC sebagai entitinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang ketiga adalah data processing atau pengelolaan data. Pengelolaan data itu juga paling sering dilakukan untuk pemeliharaan data tersebut. Sehingga pemrosesan transaksi periodik untuk memperbarui data yang tersimpan maupun jenis-jenis pemeliharaan data yang biasa dilakukannya juga ada beberapa. Yang pertama itu penambahan, yaitu memasukkan data seperti merecord ke dalam file yang baru. Yang kedua juga ada penghapusan, yaitu penghapusan data yang direcord dari dalam file. Selanjutnya ada pembaruan, yaitu merevisi saldo sekarang atau pembaruan data umumnya dilakukan dengan menambah atau mengurangi angka dari sebuah data transaksi. Dan yang terakhir ada pengubahan, yaitu memodifikasi file yang memerlukan pembaruan secara berkala seperti alamat, riwayat kredit, dan lain-lain. Yang terakhir kita masuk yang terakhir yang nomor 4, yaitu output informasi atau hasil informasi. Nah, langkah terakhir dari siklus pengelolaan data ini yaitu menghasilkan informasi. Informasi biasanya disajikan dalam bentuk dokumen yang berisi transaksi atau data pihak lain. Maksudnya data yang berisi berbagai hal yang berkaitan dengan pihak luar perusahaan yang bukan merupakan dokumen sumber melainkan dokumen operasional. Terima kasih. Selanjutnya, aktivitas dalam siklus pengolahan data. Aktivitas dalam siklus pengolahan data adalah menghasilkan informasi bagi para pemakai, baik pemakai intern atau manajemen maupun pemakai ekstern. Informasi disajikan dalam 3 alternatif, yaitu pertama dokumen yang berisi transaksi atau data perusahaan lain, misalnya cek dan faktur penjualan yang dikirimkan ke perusahaan lain. Yang kedua jenis yang lain yaitu laporan penerimaan barang dan penerimaan pembelian digunakan secara internal. Dokumen yang dihasilkan pada setiap akhir transaksi disebut dokumen operasional atau operasional dokumen. Untuk membedakannya dengan dokumen sumber yang digunakan pada awal proses. Yang ketiga, laporan yang dibuat untuk keperluan intern atau ekstern. Laporan ini biasanya digunakan oleh karyawan perusahaan untuk mengawasi kegiatan operasional dan digunakan oleh manajer untuk membuat keputusan serta merancang strategi untuk perusahaan. Laporan keuangan dari analisis penjualan dihasilkan secara reguler, sedangkan jenis laporan lainnya dihasilkan pada saat informasi pada laporan tersebut dibutuhkan. Selanjutnya, definisi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDM. Sumber daya manusia menurut Gomez adalah salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Sumber daya manusia menurut Hasibuan adalah kemampuan terpadu dan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya. Sistem yang menyediakan informasi mengenai SDM perusahaan adalah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau HRIS. Nama Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia atau HRMS juga semakin banyak digunakan. HRIS merupakan sistem informasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajer fungsi sumber daya manusia. Fungsi ini dulunya bernama Fungsi Departemen Personalia, sekarang diubah namanya menjadi Fungsi SDM untuk menunjukkan bahwa manusia di dalam organisasi adalah sumber daya ekonomis yang penting. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas. MSDM seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Secara keseluruhan, sistem ERP bertujuan mengintegrasikan informasi yang diperoleh dan aplikasi-aplikasi yang berbeda ke dalam satu sistem basis data yang bersifat universal. Keterkaitan dan modul kalkulasi finansial dan modul MSDM melalui satu basis data yang sama merupakan hal yang sangat penting
penting yang membedakannya dengan bentuk aplikasi lain yang pernah dibuat sebelumnya, menjadikan aplikasi ini lebih fleksibel namun juga lebih kaku dengan aturan-aturan. Sumber daya manusia adalah sistem terintegrasi yang menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau SISDM atau HRS adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Dalam sistem informasi sumber daya manusia atau SISDM mempunyai dua tujuan utama dalam organisasi, antara lain untuk meningkatkan efisiensi, di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu agar supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Ditinjau dari manfaatnya, sistem informasi sumber daya manusia mempunyai manfaat dalam organisasi, yaitu otomatis dalam sistem pengajian dan aktivitas tunjangan. Dengan sistem informasi sumber daya manusia, catatan waktu karyawan dimasukkan dalam sistem dan pengurangannya yang sesuai dan penyesuaian karyawan lainnya akan tercermin dalam pengecekan gaji terakhir. Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.